Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Permana dari Universitas Pelita Bangsa, Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan analisa kebutuhan sistem. Oke, mulai saja. Pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi dan kritis untuk kesuksesan pengembang sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Definisi analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Peran analisis kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem, bertanggung jawab untuk satu, berkomunikasi dengan stakeholder, dua, memahami kebutuhan mereka, dan tiga, menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Analis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Langkah-langkah analis kebutuhan sistem. Pengumpulan data. 2. Dokumentasi kebutuhan. 3. Verifikasi dan validasi kebutuhan. Lalu konsep dasar kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional, berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Lalu kebutuhan non-fungsional, menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Konsep dasar kebutuhan sistem, yaitu pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem yang sukses. Lalu analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang tiga, memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembang dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Lalu, pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. 1. Memahami kebutuhan pengguna. Kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. 3. Mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Lalu 4. Basis untuk perencanaan proyek. Kelima, meningkatkan kepuasan pengguna. Keenam, mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Ketujuh, penting untuk mengembangkan interaktif dan adaptif. Kedelapan, memfasilitasi komunikasi stakeholder. 9. Mengurangi risiko proyek. 10. Mendukung perubahan bisnis. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah kepada organisasi. Langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. 1. Pendefinisian lingkup proyek. Identifikasi batas dan lingkup proyek. Jelaskan tujuan proyek dan batasan waktu dan area fungsional yang akan dibahas. Kedua, identifikasi stakeholder. Kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek. Ini termasuk pengguna akhir, manajemen, pemilik proyek, dan pihak lain yang relevan. Langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Pengumpulan informasi. Gunakan teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Analisis informasi. Proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diungkapkan dan yang tersirat.
Pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis saat ini beroperasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Keenam, identifikasi kebutuhan fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional, yaitu apa yang sistem harus lakukan. Gunakan teknik seperti use case diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Ketujuh, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Pastikan kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fitur fungsional. Lalu kedelapan, validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. Dokumentasi kebutuhan. 9. Dokumentasi kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Gunakan template dokumen kebutuhan yang biasanya mencakup deskripsi kebutuhan, prioritas, kriteria keberhasilan. 10. Pengelolaan perubahan kebutuhan. Tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu, tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. 11. Validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. 12. Pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan. Lakukan pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembang memiliki keamanan yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.